Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, Ibu Naila Riza Umami MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Indonesia dan teman-teman semua yang menyaksikan. Izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Lenita Putri Sukmila dari Prodi Pendidikan Ekonomi 1A, Fakultas Sosial dan Humaniora, Universitas Bhinneka PGRI Tulungagung. Kesejahteraan masyarakat dari aspek ekonomi dapat diukur dengan tingkat pendapatan nasional per kapita. Untuk dapat meningkatkan pendapatan nasional, maka pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu target yang sangat penting yang harus dicapai dalam proses pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika pada awal pembangunan ekonomi suatu negara, umumnya perencanaan pembangunan ekonomi berorientasi pada masalah pertumbuhan. Untuk negara-negara seperti Indonesia yang jumlah penduduknya sangat besar dan tingkat pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi, ditambah kenyataan bahwa penduduk Indonesia di bawah garis kemiskinan juga besar, maka pertumbuhan ekonomi menjadi sangat penting dan lajunya harus jauh lebih besar dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk, agar peningkatan pendapatan masyarakat per kapita dapat tercapai. Pertumbuhan ekonomi dapat menurunkan tingkat kemiskinan dengan menciptakan lapangan kerja dan pertumbuhan jumlah pekerja yang cepat dan merata. Pertumbuhan ekonomi harus disertai dengan program pembangunan sosial. Dalam GPHN, tujuan pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Indikator untuk mengukur kesejahteraan adalah national income. Prioritas awal pembangunan ekonomi suatu negara adalah yang pertama pertumbuhan ekonomi, yang kedua distribusi pendapatan. Proses pembangunan ekonomi merubah struktur ekonomi secara mendasar. Yang pertama dari sisi permintaan agregat, merupakan pendalaman struktur ekonomi didorong oleh peningkatan nasional income yang berpengaruh terhadap selera masyarakat yang terrefleksi dalam pola konsumsinya. Yang kedua yaitu sisi penawaran agregat, merupakan faktor pendorong utamanya adalah perubahan teknologi, peningkatan SDM atau sumber daya manusia, dan penemuan material baru untuk diproduksi. Selanjutnya adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan penambahan GDP sehingga terjadi peningkatan national income. Salah satu rumus yang dipakai adalah GNP sama dengan GDP ditambah F, di mana F merupakan pendapatan neto atas faktor luar negeri. Konsep pendapatan nasional pertama kali dicetuskan oleh Sir William Petty dari Inggris. Namun pendapatnya sekarang sudah tidak disepakati karena alat utama sebagai pengukur kegiatan perekonomian adalah produk nasional bruto, yaitu seluruh jumlah barang dan jasa yang dihasilkan tiap tahun oleh negara yang bersangkutan diukur menurut harga pasar pada suatu negara. Selanjutnya, konsep pendapatan nasional meliputi produk domestik bruto, produk nasional bruto, pendapatan nasional neto, pendapatan perseorangan, dan pendapatan yang siap dibelanjakan. Yang pertama yaitu produk domestik bruto atau GDP atau Gross Domestic Product, merupakan jumlah nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara selama 1 tahun, termasuk juga hasil produksi barang dan jasa. Barang-barang yang dihasilkan termasuk barang modal yang belum diperhitungkan penyusutannya. Jumlah yang didapatkan dari GDP dianggap bersifat bruto atau kotor. Nasional bruto atau Gross National Product meliputi nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara selama 1 tahun, termasuk hasil produksi barang dan jasa. Yang ketiga adalah pendapatan nasional neto atau Net National Income, adalah pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksinya. Besarnya NNI dapat diperoleh dari NNP dikurangi pajak tidak langsung. Yang dimaksud pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain seperti pajak penjualan. Yang keempat adalah pendapatan perseorangan atau personal income, adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun. Pendapatan perseorangan juga menghitung pembayaran transfer atau transfer payment. Transfer payment adalah penerimaan yang bukan merupakan balas jasa produk tahun ini, melainkan diambil dari sebagai pendapatan nasional tahun lalu, contohnya pembayaran dana pensiunan. Yang kelima yaitu pendapatan yang siap dibelanjakan atau disposable income, adalah pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Disposable income ini diperoleh dari personal income dikurangi dengan pajak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang bebannya tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, artinya harus langsung ditanggung oleh wajib pajak, contohnya pajak pendapatan.
Pendapatan negara dapat dihitung dengan 3 pendekatan, yaitu pendekatan pendapatan, pendekatan produksi, dan pendapatan pengeluaran. Pendapatan negara dapat dihitung dengan 3 pendekatan, yaitu pendekatan pendapatan, pendekatan produksi, dan pendekatan pengeluaran. Rumus perhitungan pertumbuhan ekonomi adalah tingkat pertumbuhan ekonomi sama dengan PDB real tahun sekarang dikurangi PDB real tahun kemarin dibagi PDB real tahun kemarin dikali 100%. Pendekatan pengukuran GDP meliputi pendekatan sisi penawaran agregat yang mencakup pendekatan produksi PDB sama dengan jumlah nilai output dari semua sektor ekonomi atau lapangan usaha. BPS membagi ekonomi nasional dalam sektor pertanian hingga jasa-jasa. Yang kedua yaitu pendekatan pendapatan dan yang ketiga yaitu pendekatan sisi permintaan agregat, yakni pendekatan pengeluaran. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.